Ya, Ya. ya selamat siang. Kali ini kita datengin satu lagi, ya, satu lagi pembicara, asik. Namanya Adinda Falah. Ya, ya Adinda ya, Adinda, asik. Nah, panggilannya siapa? Falah, Ya, Falah, salah. Falah atau Adinda. Oke. Dia profesi, ku kenalin dikit. Dia profesinya dokter ya, kalau nggak salah ya. Dokter, Kalau aktivis, nggak, ya asik. masih benar, masih benar. Aktivis tweet war, sama sama apa lagi ya? Apa namanya, pelaku ini ya olahraga juga ya. Jadi sesuai sama tema yang kita mau bicarain, pelaku olahraga yang tinggal di tempat yang rawan olahraga sekarang di luar, olahraga di luar maksudnya, di Jakarta, Betul. ya Yaitu kan? Ya, adalah kota apa? Kota Jakarta. Kota kota Jakarta, kota keras. Jakarta. Dan kebetulan gue juga tinggalnya di Bintaro, di mana kultur kultur olahraganya cukup cukup kental gitu. Hmm, oke. Terus sekarang fenomenanya gini, pemerintah itu seiring dengan wabah ini ngebuka ngebuka atau melonggarkan eh, pengendalian wabah. Aku bilang gitu karena ada konsep-konsep yang new normal lah atau apalah ini jadinya yang ditangkap masyarakat itu rada beda. Mungkin new-nya hilang ya. Normal aja gitu. Mungkin ya. Mhm. Terus Hmm. habis itu jadinya turunannya itu adalah fenomena-fenomena di mana orang sekarang malah mulai olahraga di luar gitu tanpa mengindahkan wabah. Aku lihatnya begitu. Contohnya misalnya di GBK hari Minggu kemarin ya. Besok kita nggak tahu. Hari Minggu kemarin itu pas dibuka ada hampir 30.000 orang yang masuk di gate itu misalnya. Tentu Oh, saja itu sangat. sorry, Mas Firza lagi nunggu di accept Oh iya, masuk iya, ke sorry sorry. Zoom-nya. Oke, maaf Mas Firsa. Terus aku lanjutin ya. Dengar kan tadi Yes, yes, pembukaannya? kedengeran. Terus, Ya, Mas. terus abis itu ada juga fenomena yang dimana temanku di Surabaya cerita, temanku di Solo cerita, dan di Jakarta juga ada beberapa yang cerita bahwa toko sepeda rame gitu sekarang. Ya nggak sih, Val? Hmm. Bener? Iya benar. Ha. Ya Toko sepeda. sellingnya sih ningkat banget. Sellingnya ningkat Nah, parah. Dan emang secara pandangan mata tuh kayak sepeda tuh rame banget dan kelihatan banyak pesepeda baru gitu. nah itu dia. Itu Oke, jadi fenomena. banyak banyak pesepeda baru ya, bukannya yang Iya. dulu biasanya udah rutin terus kembali lagi ke aktivitasnya gitu. Banyak Hmm. pesepeda baru. Ya, itu sama kayak di teman-temanku di Solo sama di Surabaya juga, dan sama juga di Semarang, bahwa di circleku, aku juga kan, circleku banyak yang sepedaan dan lari, itu kayak kayak udah merayakan sesuatu gitu, merayakan kembali, Hmm. merayakan apa ya, nggak tahu juga ya dirayakan apa, tapi istilahnya mereka udah kayak nggak ada apa-apa gitu, sepedaan, lari-lari bareng itu masalahnya. Kalau sendiri nggak masalah ya, Hmm. sendiri dan proteksi itu kita itu terserah, tapi ini bareng-bareng. Sebagian ada yang bermasker tapi dicantolin lah apalah itu. Jadi kita ngelihatnya aja kayak miris gitu. Menurut Fala gimana? Menurut Fala, Iya, fenomenanya itu sama nggak sih kalau kalau di matamu? iya, ini formal apa enggak sih, Cie gitu? Terserah Ya, Enggak. Kita mau umpat juga nggak apa-apa. ngobrol-ngobrol biasa sih. Ha. ngobrol aja ya. Cuman emang nggak Kalau disensor aku, aja sih Mbak, jadi ya, it kalau is. aku tuh melihatnya kayaknya gini, olahraga itu sekarang memang menjadi sebuah tren gitu, tren Hmm. baru di masyarakat karena ini adalah salah satu jalan keluar orang bisa keluar rumah. Alasan orang bisa Hmm. keluar rumah yang diperbolehkan, yang orang itu maklum untuk keluar rumah gitu. Mereka menjadikan olahraga ini sebagai kegiatan rekreasional, bertameng meningkatkan imunitas, bertameng ya diperbolehkan oleh pemerintah sampai akhirnya mereka keluar. Aku rasa ada faktor itu juga gitu. Nah, akhirnya mereka berbondong-bondong lah keluar sehingga tiba-tiba duar gitu. Terjadilah lonjakan orang-orang keluar dengan alasan olahraga. Itu satu gitu. Jadi banyak nih yang namanya olahraga. Aku tidak bilang karbitan ya gitu, karena aku senang orang bisa olahraga. Karena olahraga ini adalah kegiatan yang positif
gitu. Tapi banyak orang yang keluar berolahraga, sedihnya tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu kan menjadi tanda tanya nih. Kenapa mereka tidak mematuhi protokol kesehatan? Ternyata banyak yang beredar di masyarakat, ternyata mereka tidak mematuhi protokol kesehatan karena satu, mereka percaya bahwa olahraga itu justru berbahaya memakai masker, atau it is as simple as mereka memang ignoran aja gitu. Itu kan menjadi kemirisan tersendiri ya gitu. Yes. Rasa sih ya kayaknya gitu loh Mas Mbak gitu. Kalau aku sih, kalau dari sisi aku yang emang udah bertahun-tahun olahraga, melihat orang yang baru mulai olahraga, aku support gitu. Tapi melihat orang yang kagetan, kalau orang Jawa gitu ya, ada orang Jawa tuh selalu punya filsafah gitu. Mereka selalu, entah kenapa orang Jawa itu selalu memiliki kata-kata tersendiri untuk hal-hal yang super bombastis gitu. Ada istilah yang namanya ojo gumun, ojo kagetan gitu. Jadi jangan norak dan jangan kagetan. Nah, ini fenomena ini adalah salah satu yang buat aku adalah orang-orang ini menjadi kagetan gitu. Seperti misalnya GBK baru dibuka, orang kok tiba-tiba berbondong-bondong lah mereka ke sana. Padahal kan ya GBK juga toh masih panjang dibukanya, dan ketika mereka tidak ke GBK pun mereka tidak apa-apa sebenarnya gitu. Itu harusnya menjadi koreksi juga, buat apa mereka ke GBK? Apakah untuk konten Instagram? Apakah untuk mencari sehat? Karena toh sebenarnya lari di GBK dengan lari di sekitar rumah, manfaatnya toh sama. Gitu. Atau kita juga mesti berpikir ulang, ternyata mungkin sekitar rumahnya tidak adekuat, misalnya tidak mumpuni lingkungannya untuk berlari. Ya udah, mungkin dia bisa mencari komplek rumah yang lebih aman dibanding GBK. Misalnya seperti itu gitu. Ya kalau aku sih melihat ini mungkin sistemik kali ya Mas ya gitu. Kegemesan yang sistemik gitu. Udah nggak tahu mesti dirunut-runutnya tuh udah dari mana gitu. Iya sih ya, benar-benar. Dan masalah-masalah lain tuh kita bisa ngelihat muncul di permukaan, kayak ternyata dengan wabah ini kita nyadar gitu bahwa public space tuh di Jakarta misalnya itu sangat minim gitu kan. Jadinya kenapa numpuknya di GBK itu misalnya. Ya kayak Vala tadi bilang soal itu. Terus ya itu ya, gumunan itu ya, jadi kultur dari masyarakat yang mencari excuse atau mencari alasan untuk rekreasional itu sebagai olahraga dengan bias kompensasi ya istilahnya. Jadi seolah-olah olahraga adalah ningkatin imun, tapi lupa kalau itu bukan syarat satu-satunya untuk ini kan, menanggulangi wabah gitu. Lu ngelupain pakai masker, dan lonjakannya itu ada gitu. Aku sebagai pelaku olahraga yang sudah bertahun-tahun berolahraga di tempat yang sama selalu, karena aku tuh malas olahraga di tempat lain, jadi tempat olahraga itu selalu di situ aja. Itu aku sangat melihat banyak sekali orang baru gitu, karena biasanya nggak pernah lihat sebelumnya ya. Yang aku nggak pernah lihat, dan itu lonjakannya gede banget, yang aku bahkan sampai gue harus cari tempat baru karena it's too dangerous for me untuk olahraga di tempat itu gitu loh. Karena ngeri itu, mereka nggak mematuhi protokol kesehatan, mereka berkerumun, mereka duduk-duduk, mereka makan, mereka piknik gitu. I don't know. Di sini udah ini sih, kita sepakat sih sebenarnya kalau soal pakai masker itu sangat wajib gitu kan. Udah nggak usah didebatin lagi. Dan kemarin ada berita-berita soal kalau pakai masker hiperkapnia jadinya orang bisa meninggal gitu kan. Ada berita-berita kayak gitu. Kayaknya udah banyak yang bahas juga. Tapi kita pengen bahas yang sisi lain sih sebenarnya. Mas Firsa ada yang mau namain Mas? Mas Firsa misalnya orang awam gitu ya. Ya anggap aja begitu. Gimana Mas? Yang nggak olahraga kan? Ya, sorry. Aku agak telat tadi, ada urusan domestik. Asik. Halo, selamat malam Dok Vala. Hai. Ya, aku cukup banyak menyimak peperangan yang terjadi di Twitternya Dr. Vala. Iya. Aku ada di pihak kamu kok. Tapi dari cara mereka berperang melawan dirimu, aku melihat sudut pandang mereka itu unik, dan kita yang
punya background pemahaman lebih tinggi, mungkin ya harus sabar edukasi kayak Dokter Fala ini sih. Edukasi yang cerdas ya, maksud aku ya. Nah, sudut pandang yang menarik ini adalah karena ini bahkan terjadi di kompleknya saya juga nih sekarang jadi dibawa ke arah dangkal bahwa seolah-olah tuh kalau sudah olahraga itu 90% imun dan sehat gitu. Itu sih. Itu terus akhirnya protokolnya dilanggar kan. Protokolnya dilanggar. Di kompleks saya ini bapak-bapak tiap sore ini lari bareng jarak 1 meter, habis itu badminton, pingpong gitu, habis itu toss gitu loh. Habis itu kumpul-kumpul gitu, iya. Dan itu padahal kalau dilihat bapak ini background komorbidnya ada lah ya. Lah ya. Iya. Dan ya komorbid sama kondisi itu komorbid dan dia termasuk orang yang udah sarjana dan orang sukses lah, udah punya anak, mobilnya bagus-bagus gitu loh. Nah, sayangnya sih aku di sisi sosial ya, pemahaman itu sama itu sayangnya sekali orang-orang middle class sama orang yang well educated itu pemahamannya tuh dangkal gitu loh. Gimana tuh dok? Gimana kita cara memerangi itu? Iya. Kayak Fala ngerasa nggak sih di grup sepedanya Fala juga ada kan yang grup sepeda atau grup triathlon ada yang ignoran kan? Kalau misalnya aku masih iya ada ignoran gitu ya. Ada Bang. Kalau aku awalnya pandemi ini pada akhirnya ini agak sedikit mengguncang nurani aku gitu. Dan ini adalah metode pembelajaran dan juga ini adalah cara waktu belajar paling baik untuk aku gitu karena awalnya mungkin ada gemes, ada marah gitu, ada banyak hal gitu yang aku pelajari. Awalnya mungkin aku marah, awalnya aku mungkin merasa bahwa kok orang begini aja, ini common sense loh, ini bukan rocket science loh, kok orang nggak paham ya, lo harusnya bisa mengerti lo harusnya bisa ini. Tapi sekarang aku akhirnya berpikir bahwa ilmu itu adalah hidayah gitu loh, bahwa bagaimana betul. Kita mau memberikan ilmu, memberikan pengetahuan kepada seseorang, kalau misalnya Tuhan nggak mau ngebuka jalur pikiran orang, yang nggak akan pernah masuk gitu. Jadi ya udah gitu. Kita itu adalah ujian kita yang memiliki ilmu. Aku rasa sih udah sampai di tahap itu gitu. Nggak tahu ya maksudku karena ini udah capek banget. Masalahnya mereka strata 1, strata 2. Orang-orang triathlon itu bukan orang-orang yang, maksudku gini, bukan orang-orang yang punya duit, nggak sekolah, iya, bukan yang sekolah loh mereka, gitu. Itu masih peleton di jalan, mereka masih nongkrong gitu. Terus aku harus gimana ngomongnya gitu ya? Ya udah, pada akhirnya itu memang pelajaran bagi kita yang memiliki ilmu untuk tetap siar, untuk tetap memberikan mencontohkan hal yang gitu, mencontohkan hal yang baik. Ya udah sambil kita tahu bahwa ya ilmu tuh udah Tuhan tuh nggak membukakan berarti buat mereka gitu. Mau gimana lagi gitu. Ini tuh masker tuh bukan rocket science gitu. Itu it's just a simple, itu bare minimum. Dan itu aja masih nggak mereka pakai gitu. Iya. Itu aja masih nggak mereka pakai, bayangin gitu. Tapi orang-orang lebih milih ini loh, lebih takut pingsan pas olahraga daripada dia mengeluarkan ketularan. Iya. Nah, iya. Iya kan? Fenomenanya itu kan. Kalau nggak pakai masker, saya pingsan terus. Nanti sesek gitu. Nanti sesek. Padahal saya harus lari dengan kecepatan sekian gitu loh. Nah, logikanya kan, aku pernah lihat Twitternya dokter Kepala Wallace-nya, ya lu turunin aja tempo lu bego gitu loh. Masyarakat kita ini kan adalah orang yang terdidik dengan listening dan juga reading comprehension yang darurat gitu. Jadi kadang mereka apalagi dengan era post-truth, mereka hanya membaca apa yang mereka mau terima gitu. Memang efek information overload juga kali ya. Jadi kayak udah gitu. Yang lainnya tuh kehapus semua di depannya gitu. Itu sulit.
itu sulit. Itu juga sulit bagi kami yang ingin memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, karena mereka hanya mau mencerna apa yang mereka mau tahu dan apa yang yang sesuai dengan kepentingan mereka, gitu loh. Orang-orang yang strafaholic, yang ingin dapat personal best setiap harinya, maka mereka pasti akan menolak habis-habisan penggunaan masker karena itu akan mempengaruhi pace mereka. Stres. Iya. Aku paham banget. Pace lebih penting daripada ini ya, penularan Daripada virus ya. lain. Iya. Iya, Biasa. itu penting buat mereka. Ini baru urusan olahraga. Kedua, penggunaan masker untuk untuk orang-orang yang konten freak gitu ya. Mereka pasti akan berat melakukan itu. Kenapa? Karena mereka pasti nggak akan bisa secara maksimal. Iya. Mau gimana urusan depannya untuk cari uang gitu loh. Ini baru urusan yang kayak gitu loh. Itu ya kita harus berpikir di sepatunya mereka, tapi kita nggak bisa untuk terus-terusan memaklumi hal yang salah kan gitu. Setuju. Nah, ya itu dia gitu ya, orang-orang kayak gitu ya udah ya abaikan aja, diemin aja, tapi kita harus terus jawab jika mereka mulai menjatuhkan integritas orang-orang yang bekerja di bidang itu, apalagi ketika nalar mereka nggak runtut-runtut. Apa orang-orang kayak gitu kadang logikanya itu gitu. Iya. Ketika untuk orang yang menyampaikan argumen dengan logika nggak runtut, ya udah jawabin aja gitu. Aku sih gitu. Nggak tahu ya kalau Om Kamil, dia kan sabar. Kalau aku kan kurang. Tapi kamu hebat sih, Mbak, bisa sekuat itu gitu. Aku tuh kurang. Sabar itu juga sebenarnya. Gitu. Orang Indonesia ini kan susah ya, karena kita kan membuatnya kan rules first, clause later gitu. Harusnya kan seperti itu. Sedangkan kalau di luar negeri mungkin bisa kita buat klausul first, rules later gitu. Kalau orang Indonesia nggak bisa. Kita itu harus rules-nya duluan, baru penyesuaiannya belakangan gitu. Sedangkan video-video viral yang kemarin beredar itu dibalik. Makanya orang Indonesia menerimanya tuh klausulnya dulu. Nangkepnya nggak utuh. Jadi logika peraturannya kita nggak nyangkut ya malahan. Iya, logika peraturannya. Filosofi peraturannya nggak dapet. Gitu. Nah, ada juga nih salah satu kesalahan kedua adalah ini dibuat adalah untuk public policy gitu. Jadi kalau misalnya logikanya mau dimasukin ke atlet, ya atlet itu nggak masuk kepada public policy. Mungkin mereka memiliki kebijakan lain. Karena mereka punya tim dokter tersendiri, mereka punya tempat latihan sendiri. Jadi nggak usah dibahas kalau untuk urusan atlet. Mereka punya cara tersendiri pasti gitu. Lah kita ini si kematlet ini ya ikutin aja public policy gitu. Kematlet. Oke. Ini banget sih. Aku paham sih. Ngeselin banget ini kondisinya, sumpah. Jadi kayak ada dikotomi sebenarnya di grup-grup lari, grup-grup sepeda. Bahkan aku di grup jadi di grup-grup sepeda komunitas udah mulai ada terpecah gitu lah ya, tanda kutip terpecah ya? Aku iya. Ya kalau aku sih mereka mau buka masker, mau buka apa, kalau aku sih nggak, aku udah nggak gabung. Kalau aku gue sendiri aja. Tapi ada grup sepeda ini ya dokter spesial, banyak teman-teman orto sih Surabaya. Mungkin suaminya Fala juga orto kan. Itu entah kenapa spesialis orto banyak yang sepedaan, aku nggak tahu kenapa. Terus di Surabaya itu kan banyak, itu tuh ada yang di Samarinda, ada yang itu udah pada grup riding, tapi ada yang selalu ngingetin sabar, ada. Cuma kayak nggak didengerin juga, tetap posting di grup kayak ini habis ini loh, terus habis nanjak kemana makan bareng, kayak wow, dokter-dokter aja seignoran itu, padahal mereka juga struggle di rumah sakit, tahu sendiri gitu loh. Tapi nggak habis pikir aja, mereka yang sudah dikasih kenyataan kayak gitu, bener nggak dapet hidayah gitu akan wabah ini. Seru ya fenomenanya. Kayaknya pandemi ini ya, kalau orang nggak sampai ke Zen living dan mereka inget Tuhan, kayaknya nggak ada. Kayaknya emang rebahan doang deh. Karena gue yang paling tidak religius sekalipun, gue jadi agak-agak Tuhan tuh maunya apa ya sebenarnya gitu. Even gue gitu. Oke, Val. Terus ini cuma urusan olahraga loh. Yes.
apa namanya? Muti ada ini lagi dari Oh, segi kalau di sisi aku lebih ke mind blown. Jadi aku tuh tipe orang yang bener-bener nahan. Aku itu sukanya baca buku, nonton TV. Jadi aku kehidupan di rumah terkungkung menyenangkan. berbulan-bulan ini sangat amat nyaman untuk Iya. menyenangkan untuk orang introvert kayak aku. Kalau misalnya olahraga pun itu aku yoga di rumah. Jadi bener-bener tidak keluar dari rumah. Jadi aku baru tahu, oh gitu ya gitu. Maksudnya secara internal orang-orang yang penggiat olahraga pun di grup-grupnya sampai ada perbedaan dan dikotomi itu. Aku cuma ngeliatnya kan dari foto-foto aja ya. Kayak di GOR tiba-tiba rame banget. Minggu ini teman aku ngepost, masih tetap rame juga. Walaupun nggak serame minggu lalu ya, nggak sampai ngantri-ngantri gitu. Tapi tetap segitunya. Dan aku mau nanya, masker dong, yang masalah masker itu bikin sesek atau enggak? Jadi intinya rules-nya yang sebenarnya saklek tuh apa? Semuanya harus percaya bahwa masker itu wajib dipakai apapun kondisinya. Iya nggak? Iya, kalau sebenarnya kalau gue sebagai praktisi medis dan penyuka olahraga kematlet ini gitu ya, melihat kondisi Indonesia, Jakarta dan Bintaro lebih tepatnya, kita nggak bisa melepas masker gitu loh. Karena habit orang Indonesia itu olahraga itu adalah berkumpul. Kita tuh bergerombol, seneng-seneng ngobrol, kelarnya jajan cilok. Iya, gorengan. Jadi olahraga itu adalah cara sosialisasi, cara kita untuk berkumpul dan memenuhi kebutuhan kita untuk bersosialisasi, gitu loh. Dan kita tuh menjalankannya di ruang publik. Ruang publik kita itu tidak cukup besar untuk memenuhi kita semua untuk berolahraga. Jadi masker itu merupakan hal yang wajib. Masker di atas olahraga sebenarnya kebutuhannya. Yes. Secapek-capeknya saya untuk berkata bahwa olahraga itu butuh masker, sebenarnya masker itu dibutuhkan untuk semua aktivitas. Gitu. Jadi bukan hanya tentang olahraga, kapan masker bisa dilepas, kapan aman, kapan apa, itu dari semua aktivitas. Gitu loh. Jadi orang suka nanya kan, Dok, jadi kapan dong kalau misalnya pas lari, kapan masker aman dilepas? Saya suka bilang, mau lagi olahraga kek, mau lagi di mana-mana kek, mau lagi kita ngantri apa, mau kita lagi di nggak lagi olahraga, masker aman dilepas ketika lagi nggak ada orang. Jadi bukan hanya tentang saat olahraga, gitu loh. Intinya adalah masker, karena Indonesia ini satu, padatnya penduduknya padat, gitu loh. 2, orangnya tidak taat. 3, OTG-nya di mana-mana. 4, trace-nya tidak banyak, tesnya tidak luas. Jadi kita nggak punya alasan untuk nggak pakai masker. Setuju banget. Gitu. Setuju. Berarti ide olahraga keluar rumah itu juga ide yang buruk sebenarnya ya, dengan target langsung itu ya. Risiko sedang sampai tinggi. Idealnya adalah olahraga di rumah. Idealnya adalah olahraganya di rumah. Apalagi kalau misalnya di kota Jakarta ya, kayak karena ada peraturan boleh olahraga itu, jadinya orang malah semuanya menggunakan peraturan itu, kayak Mbak Fala bilang. Tapi berarti malah salah ya sebenarnya gitu ya? Di Jakarta. Aji mumpung keluar ya. Oke. Mungkin perlu dievaluasi ya. Harusnya kita di rumah aja. Jadi hal terbaik yang sebenarnya orang bisa lakukan kalau memang mau olahraga adalah tetap olahraga di rumah ya. Mendingan kayak aku ya, berarti rebahan atau misalnya ya yoga aja di rumah. Kalau nggak bisa lari dan nggak ada sepeda statis gitu. Iya, olahraga lah di rumah atau cari tempat yang paling aman untuk olahraga. Oke kok. Jam-jam sepi. Dan gini loh, goal olahraga saat pandemi ini itu tuh bukan personal base. Kita tuh nggak akan ada event ke depan. Olimpiade aja ditunda setahun. Ada event, Mbak ada event. Jadi bulan apa tuh ya? Ini aku yang sepeda. Jadi bulan 2 bulan lagi ya, Agustus ya? Agustus apa Juli akan ada event dari satu perusahaan asuransi, dia ngadain bersepeda, tapi pokoknya dilakukan orang masing-masing, tapi nggak berkerumunan. Buat orang itu jadi pengen virtual. Menurut aku sih itu nggak bagusnya ya, karena kan orang jadi keluar dan berpartisipasi dalam acara itu gitu. Padahal sebenarnya sama aja membuat orang keluar, resikonya tetap naik. Nggak mungkin juga mereka benar-benar ngelakuinnya sendiri-sendiri gitu menurut aku dalam lapangannya. Jadi aku curiganya malah karena olahraga dibiarin boleh, lama-lama malah jadi orang event-event pun lama-lama juga jadi ada gitu loh. Bahayanya. Virtual event sama kayak like that ya.
Ya itu dia. Kalau aku sih tetap ya, maksudnya dalam pandemi ini tujuan kita olahraga itu adalah meningkatkan imunitas gitu loh. Jadi nggak usah mikirin personal base dulu, nggak usah mikirin apa-apa dulu gitu loh. Jadi ya udah tingkatin aja imunitas, heart rate zona 1, zona 2 gitu loh. Jadi nggak usah ya lo ambisius banget lah, mau pace 3, mau average speed 45 gitu, mau ngapain juga lah. Atulah gitu. Setuju banget. Maksudku karena pakai masker, misalnya karena pakai masker jadi nggak bisa dapet PB gitu, ya udah tetap pakai masker gitu, apalagi kalau rame gitu. Itu aja. Kalau misalnya pengen ngejar di personal Jakarta, best ya Indonesia, lu harus bangun lebih pagi, 4:30 lu udah bangun, lo lari dah tuh di pembenaran yang mungkin di skeptik, ada sisi skeptiknya juga karena di luar negeri itu kayak gini loh gitu. Misalnya di luar negeri kondisinya beda, tapi emang beda banget gitu. Kan misalnya di terdekat Singapura aja emang beda kondisinya. Di Jepang apalagi, di negara New Zealand atau yang udah aman-aman itu apalagi. Itu yang dianggap jadi kayak, oh di sana gini kok aturannya, dikira bisa diterapin di Indonesia gitu. Ya itu ya, jadi bias-biasnya itu ada ya untuk pelaku olahraga. Walaupun well educated, sayang ya di situ ya. Mungkin ekspektasinya berarti juga harus dijaga ya setiap orang. Jangan sampai selalu ngerasa bahwa kayak ini tuh kehidupan normal dan kita ekspektasinya kayak normal gitu. Emang lagi wabah ya emang harusnya kita ngelakuin, ya kita lagi survival mode. Masa sih survival mode masih pengen personal best tadi? Aku juga baru tahu, oh personal best tuh ada ya di itu yang dikejar kalau pada kehidupan olahraga nih. Iya loh. Berat. Jujur padahal kematlet doang. Iya, tapi ada naluri bahwa kita terkompor lah sama waktunya orang lain tuh ada. Misalnya teman di Strava, dia baru olahraga kok 5 kilo bisa berapa menit gitu. Aku ini ya gitu. Ada kayak panas-panasan tuh ada, pasti ada kompetitif. Ini ada, tapi itu tergantung orangnya juga. Lah, di masa wabah ini menurut Pala sama nih. Itu harus ditinggalkan kan. Nah, itu yang kadang susah. Kadang ternyata itu nggak penting. Saat ini itu nggak penting ya. Nggak penting. Makanya gue di saat pandemi ini gue lagi mengerahkan 180.000 followers gue itu untuk menggerakkan hashtag normalize PES 10. PES 10. Pas ngobrol. Iya. Oke, kira-kira demi gue si lambat ini diterima di masyarakat. Keuntunganmu ya. Iya, gue tuh selalu ngambil momentum orangnya. Iya, Firsa, kamu kan nggak olahraga ya? Aku nggak taunya gitu. Kamu pengen olahraga nggak sih? Aku cuma pengen presentasi. Soalnya ini toko sepeda tambah rame, toko olahraga kayak jadi rame gitu. Aku tuh sama kayak Tiara. Aku tuh introvert juga kayak kuliner. Kita suka kuliner. Aku tuh kayak Tiara. Pandemi ini malah sangat nyaman gitu loh. Kalau olahraga tuh biasanya cuma jogging pagi di dekat rumah sepi. Udah itu doang. Enggak ada personal best. Itu doang sih yang kalau udah keringetan selesai gitu kan Mas. Iya. Aku gitu. Atau enggak personal best kalau udah keringetan stop nih. Dengan pola pikirku yang kayak gini, buat aku ya, ini setelah 10 episode Pandemic Talks ini, aku berpendapat bahwa lebih baik aku tidak mengejar imunitas dari olahraga di luar, yaitu lebih baik aku tidur di rumah gitu loh, daripada sok-sokan ayo kita galakkan imunitas nasional gitu. Ayo kita bersatu berolahraga semua gitu. Jargonistik kayak aku bilang iya, mending lo tidur aja di rumah deh. Mending lo nonton Netflix, tidur, makan tidur kenyang. Kamu nggak membahayakan semuanya gitu loh. Karena happy itu meningkatkan imunitas juga kok. Yes. Itu multifaktorial ya. Orang kadang-kadang ngerasanya cuma imunitas tuh makanan, minuman, olahraga. Padahal sebenarnya faktornya tuh banyak banget dan multidimensi banget. Ya? Soal berjemurnya nggak sih? Dulu kan iya. Sekarang rada-rada bosan kali. Berjemur, vitamin D. Beralih sekarang lagi olahraga. Olahraga, oke. Sekarang olahraga. Kita nantikan lagi apa.
Fala ada ini. Aku harapannya sebenarnya orang banyak beli sepeda tuh buat mode transportasi yang baru gitu loh, Mas. Jadi orang naik sepeda supaya bisa travel dari satu tempat ke tempat lainnya daripada naik public transport yang misalnya bus sesekan atau misalnya kereta gitu. Cuman kan ngelihat dari jarak Jakarta besarnya kayak apa tuh kayaknya sepeda dipakai buat transportasi dibandingkan buat rekreasi, kayaknya lebih kreasi itu sih yang disayangin. Padahal sebenarnya menurut aku sih lebih aman naik sepeda kalau mau pergi kantor atau berkegiatan memang harus di luar rumah gitu. Kayaknya sepeda tuh masih jadi rekreasi sih. Dan lebih rekreasi instead of olahraga. Karena dulu pun juga waktu aku menjadikan sepeda jadi olahraga, mereka tetap jadi rekreasi. Goesnya sebab itu ayamnya lebih banyak lagi kalorinya gitu. But that's okay lah, no problem. Aku sih nggak akan ada masalah sih. At least nggak apa-apa. Oke, Pak, ini tinggal 1 menit. Ada penutup dari siapapun lah, Val. Terima kasih penutup banget yang ya. Penutup yang cadas. Pesan buat newbie yang olahraga di luar rumah yang belum ngerti. Mungkin belum ngerti atau belum apa ya? Tahu lah. Apa, Val? Pakai masker. Olahraga ya, yang lebih penting sekarang ini adalah keselamatan kalian. Gitu. Jadi pakai masker. Masker itu lebih penting daripada olahraga. Gitu. Jadi please, dan olahraganya please konsisten. Nggak apa-apa pandemi ini jadi momentum kalian mulai olahraga, tapi konsisten sampai bertahun-tahun ke depan. Pandemi dimulai, nanti kita sehat bareng-bareng. Kita ketemu nanti setelah selesai pandemi, oke? Bye. Okay. Kalau mau jadi Muti sama Firza juga boleh kok, YouTube-an aja di rumah. Nggak dosa. Iya. Oke. Itu yang udah diundang, dipercaya. See you. Makasih ya. Thank you, terima kasih. Ya, makasih semua. Matur suwun.